Halo rebahaners, bagaimana? Jari jempolnya. Aman? Masih suka chattingan nggak sama mantan? Coba bayangkan ketika salah satu dari rebahaners menyeberang sebuah pulau tapi tidak berhasil, malah terdampar di pulau, bahkan di peta itu sendiri tidak terdaftar. Bagaimana rasanya? Tidak bisa scroll TikTok lagi, nggak lagi membalas chattingan mantan yang tiba-tiba kangen, nggak lagi bisa healing di kafe-kafe gede, melainkan hanya bertahan hidup di pulau tersebut. Inilah yang akan QM ceritakan di video kali ini, yang mana si tokoh utama di film ini terdampar di suatu pulau yang mengakibatkan dirinya harus tegar dan harus bisa bertahan hidup di sana. Penasaran bukan? Intro dulu. Inti kadang-kadang ini adalah Sak, seorang kurir yang suka mengantar barang sesuai alamat. Karena yang salah alamat kan kamu. Si Sak ini sekaligus manajer di suatu perusahaan dan film pun akan berfokus kepadanya. Keesokan harinya, ia pun ditugaskan ke luar negeri untuk memaintenance barang-barang kiriman. Sebelum si Sak ini pergi, ia pun diberikan kado hadiah Natal oleh istrinya. Tiba saatnya ia terbang, yang mana pesawat juga sudah ribuan kaki dari permukaan bumi. Tiba-tiba terjadi sesuatu ledakan, entah di sisi mana, sehingga membuat mereka berempat panik tak karuan. Singkat cerita, mereka pun terpaksa mendaratkan pesawat di lautan lepas. Singkat cerita atuh, si Sak pun terdampar di suatu pulau, entah di mana pulau itu berada, tak satu umat manusia pun yang tinggal di sana, kecuali si Sak itu sendiri. Sak pun agak bengong dan mengumpulkan barang-barang kiriman yang terbawa terdampar bersamanya, sambil melihat sekeliling. Si Sak berupaya berteriak untuk memastikan dan menulis kata tolong di tepi pulau, dan itu percuma karena lama-kelamaan terhapus, sehingga ia mengumpul beberapa kayu untuk menyusun kata tersebut. Si Sak pun mengelilingi pulau itu berharap menemukan sesuatu. Ia pun menemukan gua yang tak berpenghuni. Si Sak juga membuat pelindung kaki dari celananya sendiri. Banyak telah upaya yang ia lakukan sehingga berpikir untuk menaiki bukit yang paling tinggi di pulau itu demi melihat sekeliling. Alhasil si Sak pun hanya melihat tepi dan tepi. Dan kalau melihat kamu bersamanya kan kamu. Hari demi hari ia lalui dengan susah payah membelah kelapa, memburu ikan, sampai-sampai di malam harinya ia melihat secercah cahaya sejauh mata memandang. Ia pun berusaha memanggil cahaya itu, namun alhasil belum ada. Di suatu hari, si Sak pun berusaha mendayung menggunakan pelampung yang menyelamatkannya waktu itu. Namun apa daya, tingginya gelombang malah membuat pelampung itu pecah karena berbenturan dengan batu. Ditambah lagi di malam harinya cuaca badai menghampiri, sehingga si Sak pun masuk ke gua yang telah ia ditemukan pada awal-awal di film ini. Keesokan harinya, dengan rasa bingung mau ngapain, mau scroll TikTok tidak bisa, mau ngupload foto di Instagram juga tidak bisa. Lagi si Sak pun membuka barang-barang kiriman yang terdampar bersamanya dan menemukan beberapa alat seperti bola, baju, dan sepatu ski. Si Sak pun mulai membuat api. Ya, pastinya menggunakan cara tradisional, menggunakan gesekan kayu. Sak pun terus mencoba-coba walaupun lama menguras tenaga. Alhasil ia pun sangat bahagia karena dapat menciptakan api. Memang begitulah harusnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat.
Ia pun melukis atau menulis di bebatuan dengan imajinasi yang ia pikirkan. Di sisi lain, Sisak memiliki penyakit gigi yang selalu menghantuinya. Ia pun memutuskan untuk mendobrak gigi tersebut menggunakan sepatu ski yang ia dapatkan waktu itu, sampai-sampai membuatnya pingsan. Kemudian Sin maju ke 4 tahun kemudian. Di sini Sisak telah ahli dalam berbagai hal, menangkap ikan misalkan. Penampilannya pun telah berubah, tapi masih ditemani oleh kenangan pemberian istrinya dulu. Di suatu hari, Sisak menemukan bekas pintu pesawat yang elastis, sehingga saraf-saraf otaknya memberi petunjuk untuk membuat sebuah perahu kayu. Sisak pun dengan segera dan gigih menciptakan perahu tersebut dengan menggunakan pintu elastis itu sebagai penopang udara. Sisak pun berhasil menciptakan perahu tersebut dengan kayu-kayu yang ia kumpulkan. Sisak pun meratapi pemberian istrinya, berharap bisa pulang dan bertemu lagi. Sampai saatnya tiba, Sisak pun dengan cepat mendayuh ke tengah-tengah pulau. Saat menghadapi gelombang yang besar, Sisak pun mengepakkan pintu elastis tersebut sehingga perahunya terdorong ke atas. Seketika itu, ia sedikit bengong melihat pulau yang telah ia tinggalkan. Menghadapi gelombang-gelombang yang besar tidaklah mudah. Singkat cerita, badai pun ia hadapi sehingga mengakibatkan pintu elastis itu terbang di bawah angin. Tapi Sisak beruntung karena di siang harinya ia ditemukan oleh kapal yang melintas. Empat minggu kemudian, Sisak pun disambut di negaranya. Apapun yang Sak minta akan dikabulkan oleh perusahaan tempat Sisak bekerja dulu. Namun di sisi lain, si istri telah menikah dengan seseorang, sudah punya anak pula. Itu mengakibatkan Sisak sedih. Tapi layaknya seorang pria sejati yang memiliki hati yang tabah, ia pun menerima dengan lapang dada. Bukan seperti ABG pada umumnya, baru ditinggal sama pacar, sudah galau dan mogok makan. Kayak Sisak dong, kuat dan berenergi dan berpikir positif. Sisak pun datang menemui istri yang bukan istrinya lagi, menceritakan kisahnya sampai bisa seperti ini. Walaupun banyak drama di sini antara cinta dan cinta itu harus memisahkan mereka karena si istri sudah memiliki anak dari suami barunya. Sak pun mulai berdamai, meneruskan pekerjaannya, mencari alamat rumah untuk mengirim barang-barang, sampai-sampai Sak bertemu seorang wanita. Apakah si wanita ini akan menjadi pasangan hidupnya? Entah, mari kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Karena setelah ini, film pun selesai, guys. Ya, sebelum KM mengambil kesimpulan dari film ini, KM minum dulu ya, karena dari tadi ngomong terus tanpa henti, ya sedikit gerah. Minum dulu ya. Haus. Bagaimana perasaan Rebahaners setelah mendengar alur cerita film yang KM ceritakan hari ini? Apa yang bisa Rebahaners ambil kesimpulannya? Ya, kalau dari KM sendiri bisa mengambil kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang kita sungguhi pasti kita akan mendapatkannya. Begitulah karakter tokoh utama di film ini. Yakin, kuat, fokus, dan bekerja keras, patut dicontoh di bidang apapun itu. Karena memang
Apa ya? Seperti pepatah Arab mengatakan, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Man yajro yahsud. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Yang artinya begini, barang siapa yang menanam pasti akan memetik. Juga ada satu nasihat lagi ya, seperti ini. Nasihat dari salah satu imam yang berbunyi, inni ra'aitu kupal ma'i yufsiduhu wa in sahat toba wa in lam yajri lam yatim. Kurang lebih artinya adalah, aku melihat air yang menggenang itu keruh dan air yang mengalir itu pasti jernih. Maka dari itu jangan biarkan airmu keruh. Teruslah bergerak sehingga airmu wangi dan bersih. Saya QM, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe video ini ya guys. I love you.